Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedru Soleh, NIM E2019-2225. Di sini saya ingin menanggapi video yang sudah diupload oleh dosen pembimbing Bapak Abdul Wadud Nafis tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan rumah tangga dan pemerintah. Yang kedua, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah T menambah pengeluaran agregat AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Yang selanjutnya atau yang ketiga, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh RT dan perusahaan kepada pemerintah. Lalu pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan. Lalu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Selanjutnya, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke RT dan 1. Selanjutnya, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi RT dan 1 oleh pemerintah. Yang selanjutnya atau yang keempat, bahasan yang keempat, pendapatan yang diterima oleh RT akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Yang pertama itu ditabung atau S. Yang kedua, membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku, yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Yang ketiga, membiayai konsumen. Yang selanjutnya, pembahasan ke-5, syarat keseimbangan, yaitu penawaran agregat AS sama dengan agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku
persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. Yaitu I ditambah G adalah suntikan, S ditambah T adalah bocoran. Seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Jenis pengguna pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung atau tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Seperti itu. Yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan yang ada 3, yaitu yang pertama pajak regresif. Pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Pajak naik ketika pendapatan naik. Seperti itu. Pesan yang terakhir, yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Yaitu pajak akan menurun YD pendapatan disposable atau sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi C dan tabungan S juga turun. Sekian anggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.